Bismillahirrahmanirrahim. Wa amal jim fi hadha syahr al-jim. Adapun huruf jim pada bulan sekarang, bulan Rajab. Yang kemarin huruf nya adalah Ridwan dan huruf keduanya adalah al-jim yang diartikan oleh Pangasa Guru Agung, jim adalah al-jud, kedermawanan atau murah hati. Dermawan atau murah hati ini adalah suatu tindakan memberi tanpa pamrih, ikhlas, lapang dada. Sebagai ciri orang yang bertakwa kepada Allah. Hudalil muttaqin. Siapa mereka orang yang muttaqin itu? Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna shalah. Nah, ini wa mimma razaqnahum yunfikun. Mereka yang menafkahkan bagian hartanya di jalan Allah. Pangasa Guru Agung menuliskan tentang al-jud, yaitu surat Al-Hasyr ayat 9. Qala Allah Ta'ala azza wa jalla wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah wa may yuqa nafsihi fa ulaika humul muflihun. Dan mereka mengutamakan orang-orang muhajirin atas diri mereka sendiri. Meskipun mereka juga dalam keadaan susah atau dalam kesusahan. Dan siapa yang terpelihara dari kekikiran dirinya, maka mereka itulah orang-orang yang beruntung. Surat Al-Hasyr ayat 9 ini menceritakan tentang sifat dermawannya sahabat Ansor, penduduk Madinah, yang lebih mengutamakan kepentingan orang-orang muhajirin, kepentingan sahabat muhajirin yang datang dari Mekah, di atas kepentingan diri mereka sendiri. Pada hakikatnya, mereka juga dalam keadaan susah. Jadi ayat ini menunjukkan bahwa sahabat Ansor, penduduk Madinah, itu memiliki sifat yang sangat mulia. Sifatnya orang-orang yang bertakwa, yaitu mengutamakan kepentingan orang lain di atas kepentingan diri sendiri. Mereka tidak hanya memberikan harta dan bantuan, tetapi juga mengorbankan kepentingan diri sendiri demi kepentingan orang lain. Kita lihat di situ, walau kana bihim khososoh. Ada kalimat khososoh. Kalimat khososoh di sini adalah kesusahan atau kekurangan. Ini menunjukkan bahwa sahabat Ansor juga memiliki kebutuhan. Sahabat Ansor juga memiliki kesulitan. Tetapi mereka tidak membiarkan hal itu menghalangi mereka. Mereka tidak peduli kalau mereka susah. Mereka tidak peduli kalau mereka butuh. Mereka tidak peduli kalau mereka sendiri dalam keadaan sulit. Jadi, waktunya untuk membantu orang lain, mereka membantu. Memberi sesuatu atau sodakoh, ketika kita punya, itu suatu yang biasa. Tetapi yang luar biasa adalah memberi, ya, atau kita bersodakoh
ketika kita tidak punya. Ini yang luar biasa. Jadi kalau kata suhanafsihi artinya kekikiran atau keserakahan. Ini menunjukkan bahwa orang yang terpelihara dari kekikiran dirinya adalah orang yang mampu mengendalikan hawa nafsu dan tidak terlalu melekat pada harta dan kepentingan diri. Jadi ayat ini juga menunjukkan bahwa orang yang memiliki sifat dermawan adalah orang-orang yang beruntung. Karena mereka telah mencapai tingkat spiritual yang tinggi dan akan mendapatkan kompensasi yang besar di sisi Allah Rabbul Alamin. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Dermawan itu ada 3 tingkat. Ya, jadi kedermawan itu ada 3 tingkat, tidak 3 tingkatan. Yang pertama al-jud, yang kedua adalah as-sakha, yang ketiga ada al-aisar. Al-Istar. Al-Jud wasaha indal Ustaz Syekh Abdul Qasim Al-Qushairi la farqu bainahuma. Menurut Syekh Al-Qushairi, Ustaz Syekh Al-Qushairi, Abdul Qasim Al-Qushairi itu beliau seorang ulama sufi. Ulama sufi yang terkenal. Beliau berpendapat al-jud dan as-sakha itu tidak ada perbedaan. La farqu bainahuma, tidak ada perbedaan. Wala yusiful haq subhanahu wa ta'ala. Wala yusifu, tetapi Allah tidak dapat disifati, ya Allah subhanahu wa ta'ala itu tidak bisa disifati dengan as-sakha. Wala yusifu al-haqqu bi subhanahu wa ta'ala bisakha. Kenapa? Li'ada bitaufiq. Karena tidak ada kesetaraan antara Allah dan makhluk. Dalam pandangan Ustadz Syekh Abu Qasim Al-Qushairi ini, Allah tidak dapat disifati dengan as-sakha karena Allah tidak memiliki kebutuhan atau kekurangan. Sehingga tidak ada kesetaraan antara Allah dan makhluk. Sedangkan makhluk banyak sekali kebutuhannya dan banyak sekali kekurangannya. Sedangkan Allah tidak memiliki kebutuhan atau kekurangan. Allah tidak butuh pahala. Allah tidak butuh ibadah kita. Kalau kita ketika berbuat, pasti ada yang kita inginkan. Ketika kita beribadah, kita pengen mendapatkan kompensasi dari Allah. Baik itu di dunia maupun di akhirat. Ya mungkin ada yang mengatakan, saya tidak butuh kompensasi Allah di dunia ataupun di akhirat. Tapi paling tidak, dia ingin selalu berdekatkan diri kepada Allah. Rasa ingin dekat kepada Allah. Rasa ingin mendapatkan mahabbah dari Allah. Rasa ingin mendapatkan keridhaan dari Allah. Itu adalah satu keinginan. Satu kebutuhan. Kita mengatakan ilahi anta maksudi. Ya Allah, engkau adalah tujuanku. Waridho kamatalubi. Ridho mulah yang aku tuntut. Yang aku ingin, yang aku pinta. Berarti kita memiliki satu kebutuhan dalam ibadah kita. Kita mengatakan tidak butuh surga, tidak takut neraka. Tapi kita butuh dengan ridhonya Allah. Butuh dengan cintanya Allah. Butuh dengan selalu bersama Allah.
berarti kita kebutuhan. Sedangkan Allah tidak butuh kita dekat kepadanya. Tapi kitalah yang butuh dekat kepada Allah. Berarti Allah tidak ada kesetaraan dengan makhluk. Allah Rabbul Izzah Jalla Jalalu memberikan sesuatu kepada makhluk. Kepada hamba. Bukan karena kebutuhan. Tetapi karena semata-mata kebaikan dan rahmatnya Allah Rabbul Izzah Jalla Jalalu. Wa haqiqatul jud Allah yas'abu alaihi al-badlu. Hakikat al-jud adalah tidak ada kesulitan, tidak ada rasa keberatan dalam memberikan sesuatu. Allah Rabbul Izzah Jalla Jalalu memberikan rizki kepada orang-orang yang ditentukan. Tidak dengan rasa berat. Jadi mayyasha sesuai dengan orang yang dikehendaki. Tapi Allah yas'aba ala berat. Al-jud adalah sifat yang membuat seseorang tidak merasa kesulitan. Nah, jadi al-jud itu sifat yang membuat seseorang ketika dia memberi tidak merasa kesulitan atau merasa berat dalam memberikan sesuatu kepada orang lain. Enteng-enteng saja, ringan-ringan saja. Dengan mudah, tanpa ragu-ragu. Dia tidak akan melihat status orang yang diberikan. Statusnya apa? Dilihat apakah dia seorang pengangguran atau memiliki pekerjaan. Yang diberikannya itu anak muda atau orang yang sudah tua. Dia tidak pilih-pilih memberikan sesuatu kepada orang miskin ataupun orang kaya. Allah memberikan hidayah, tidak pilih-pilih. Allah menyelamatkan orang, Allah memberikan rahmatnya, terserah Allah. Tidak pilih-pilih. Yang bermaksiat ketika Allah memberikan rahmatnya, yang maksiat diangkat oleh Allah. Yang ahli ibadah ketika Allah memberikan rahmatnya dikasih oleh Allah. Bahkan ya, ibadah kita tidak ada manfaat kecuali dengan rahmat Allah Rabbul Izzah Jalla Jalla. Jadi kalau kita memiliki sifat jud, ketika kita ingin memberikan sesuatu kepada orang, jangan dilihat dia mampu atau tidak mampu. Dia sehat ataupun dia sakit, dia masih muda ataupun sudah tua. Kalau kita ingin memberikan sesuatu, berikan. Jangan pilih. Jangan ragu-ragu. Jadi langsung diberikan, tanpa ragu-ragu. Jadi jud itu bukan hanya tentang memberikan sesuatu, bukan. Tetapi juga tentang sikap dan perasaan orang yang memberi. Seseorang yang memiliki sifat jud akan memberikan sesuatu dengan hati yang lapang. Dan tidak merasa bahwa dia telah memberikan sesuatu yang besar. Oh. Ya. Banyak orang yang memberikan bantuan kepada orang lain, dia hitung-hitung. Kadang-kadang dia ungkit-ungkit. Lu kalau gua nggak tolong, udah mati. Nah. Lu hidup numpang sama gue. Tuh. Itu kadang-kadang manusia seperti itu. Berarti itu bukan jud. Itu adalah satu kekikiran.
Jadi ketika kita memberikan sesuatu harus lapang hati. Bahkan kita tidak boleh merasa bahwa yang kita telah berikan adalah sesuatu yang besar. Jadi jud di sini ada satu sifat yang sangat mulia. Karena menunjukkan bahwa seseorang telah mencapai tingkat spiritual yang tinggi dan tidak lagi terikat pada harta atau kepentingan diri sendiri. Wasakha indal qawmi yahtal murtabatul ula. Summa ba'dahu al-jud, summa al-isar. As-sakha di sini adalah tingkat kedermawanan yang paling dasar, paling rendah. Artinya dia rela membagi sebagian kecil apa yang dia miliki, tetapi dia masih menyimpan sebagian besar untuk dirinya. Itu as-sakha. Dermawan. Dermawan. Dia memberikan sesuatu yang dia miliki ya, dengan hati yang lapang, dengan hati yang rela, hati yang ikhlas. Tetapi dia masih menyimpan lebih banyak daripada apa yang diberikan. Contohnya, rela mengeluarkannya 25.000. Rela, ikhlas, ridho. Nah, nggak minta apa-apa. Nggak minta imbalan. Nggak minta cuma kepada orang. Ya. Mungkin perhitungan dia, orang itu berhak ditolong. Dan orang itu berhak dikasih. Akhirnya dikasih 25.000, dia pasti menyimpan 75.000. Ini adalah ya, dermawan yang bersifat umum. Kedermawanan tingkat dasar. Sedangkan al-jud itu satu tingkat di atas as-sakha. Kalau as-sakha tadi punya duit 100.000, dia keluarkan 25.000, 75.000-nya dia tahan, dia simpan. Nah, kalau al-jud satu tingkat di atas as-sakha. Artinya dia rela membagi sebagian besar apa yang dia miliki dan menyimpan sebagian kecil untuk dirinya. Nah, jadi sebagian besar diberikan kepada orang lain, sebagian kecil dia simpan. Artinya dia masih mengambil, ya meskipun itu sedikit. Nah, contoh, kalau punya duit 100.000, 75.000 dia berikan orang lain, 25.000 dia simpan. Nah, itu namanya al-jud. Jadi sifat dermawan ini lebih menonjol daripada as-sakha. Al-jud menunjukkan kemuliaan jiwa yang lebih dan yang tingkat tertinggi ada al-isar. Tingkatan tertinggi dari kedermawaan dan pengorbanan itu ada al-isar menurut ahli ma'rifat. Nah, dia rela memberikan seluruh apa yang dia miliki meskipun dia butuh. Tapi dia lebih mendahulukan orang lain. Inilah yang dimaksud ya oleh Al-Qur'an surat Al-Hasyr ayat 9 ya, yang menceritakan tentang sahabat Ansor lebih mendahulukan kepentingan sahabat Muhajirin. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat, dari Aisyah istrinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as-sakha qaribun min Allah taala, qaribun minan nas, qaribun minal jannah, ba'idun minan nar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang dermawan as-sakhi itu dekat dengan Allah, dekat dengan manusia, dekat dengan surga dan jauh dari neraka. Ba'idu minan nar.
Wal jahru as-saha ahabbu ila Allah Ta'ala minal abidil bakhil. Dan orang yang dermawan, dan orang yang dermawan bodoh, orang dermawannya bodoh, lebih dicintai oleh Allah daripada orang yang rajin ibadah tetapi bakhil. Jadi orang yang dermawan memiliki keutamaan yang sangat besar di sisi Allah dan di sisi manusia. Orang yang dermawan dekat dengan Allah karena dia memiliki sifat yang mulia, sifat yang dimiliki oleh Allah, yaitu kedermawanan. Orang yang dermawan juga dekat dengan manusia. Kenapa? Karena dia selalu membantu dan memberi kepada orang lain. Selain itu, orang yang dermawan juga dekat dengan surga dan jauh dari neraka. Jadi kedermawanan lebih penting daripada ibadah dengan bakhilnya hati. Ya, kalau hatinya bakhil, pedit, pelit, kutrit, nah ini ahli ibadah, punya hatinya pelit. Tidak ada manfaat. Jadi orang yang dermawan yang bodoh, ya, orang yang dermawan yang bodoh, jahil, lebih dicintai oleh Allah daripada orang yang rajin beribadah tetapi bakhil, kikir. Ini menunjukkan bahwa Allah lebih menghargai sifat kedermawanan daripada ibadah yang dilakukan dengan hati yang bakhil. Jadi hadis ini mengajarkan kita bahwa kedermawanan adalah sifat yang sangat penting dan dicintai oleh Allah. Kita mesti berusaha untuk menjadi orang yang dermawan dan membantu orang lain karena akan membawa kita lebih dekat dengan Allah Rabbul Izzah Jalla Jalla. Apalagi kalau kita sudah dekat kepada Allah, surga kita lewat. Ini yang diajarkan oleh pengetahuan agung kita. Kemarin kita pernah menyaksikan bagaimana Abah mengeluarkan hartanya 800,888 juta untuk mencetak Al-Quran Az-Zikri. Yang diberikan Al-Quran itu kepada murid-muridnya. Tapi murid-muridnya menerima Al-Quran itu sudah dibaca atau belum. Padahal itu adalah luar biasa. Abah mengorbankan hartanya yang begitu banyak untuk mencetak Al-Quran agar supaya murid-muridnya memiliki Al-Quran dan zikri yang tulisan Allahnya bukan Allah, tapi Allah. Ya. Ini bersyukur kita punya guru yang mengajarkan langsung kepada kita dengan praktek nyata, bukan dengan teori. Berkah segalanya, semuanya selalu. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.